Bayangkan seseorang yang begitu sombong, sampai berani menantang dunia dengan kata-kata. Kalau kau bisa buktikan, ambil semua hartaku. Ucapnya dengan tawa angkuh, di hadapan orang yang ia remehkan. Tapi siapa sangka, hanya dalam hitungan detik, hidupnya berubah total. Kata-kata yang ia lontarkan dengan kesombongan justru menjadi awal dari penyesalan yang tak pernah ia bayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi setelah tantangan itu diucapkan? Kenapa CEO yang begitu berkuasa sampai bersimpuh meminta maaf? Tonton kisah ini sampai akhir, karena kamu akan menyaksikan keajaiban yang lahir dari hati yang tulus dan karma yang datang tanpa diduga. Sore itu, langit Jakarta mulai memerah keemasan. Jalanan macet, klakson bersahut-sahutan, dan deru kendaraan menciptakan simfoni kebisingan kota besar yang tak pernah tidur. Di balik kaca mobil hitam mengilap yang melaju pelan di antara antrean kendaraan, duduk seorang pria bernama Arman Wijaya, CEO muda yang dikenal sebagai Raja Bisnis Properti Ibu Kota. Jas mahal menempel sempurna di tubuhnya, jam tangan Swiss berkilau di pergelangan tangan, dan ponsel terbarunya tak pernah lepas dari genggaman. Arman adalah tipe pria yang percaya bahwa uang bisa membeli segalanya. Kehormatan, cinta, bahkan kebahagiaan. Ia dibesarkan dalam keluarga kaya raya, terbiasa dengan pesta, rapat di hotel bintang 5, dan makan malam dengan investor luar negeri. Semua orang di sekitarnya menunduk jika ia berbicara. Namun di balik segala kemewahan itu, ada kesombongan yang tumbuh diam-diam. Perasaan bahwa dirinya lebih tinggi dari siapapun yang tak memiliki uang. Mobil Arman berhenti di lampu merah. Di sisi jalan, tampak seorang penjual sate sederhana bernama Raffi. Pria muda berusia 30 tahun itu mengenakan kaos lusuh dan sarung tangan plastik yang sudah agak sobek. Keringat membasahi pelipisnya, namun senyum tetap mengembang di wajahnya setiap kali ia menyapa pelanggan. Di belakangnya, asap sate mengepul dan menari-nari diterpa angin sore. Pemandangan itu menarik perhatian Arman. Ia mendengus kecil sambil berkata pada asistennya yang duduk di sebelah. Lihat tuh, orang-orang kayak gitu kerja seharian cuma buat dapat 100.000. Kasihan ya, nggak sadar hidupnya gitu-gitu aja. Asistennya hanya bisa tersenyum kaku, tak berani menanggapi. Arman lalu melanjutkan, aku kalau kehilangan 1 jam kerja, rugiku bisa miliaran. Tapi mereka kehilangan waktu seumur hidup cuma buat dapetin receh. Lampu hijau menyala, tapi kata-kata itu seakan menggantung di udara. Dari spion, Raffi menatap mobil mewah itu yang mulai melaju pergi. Bukan dengan iri, tapi dengan pandangan dalam, pandangan seseorang yang sadar bahwa hidup memang tak selalu adil, tapi bukan berarti harus menyerah. Hari berganti malam. Di rumahnya yang sederhana, Raffi makan malam bersama ibunya yang sudah tua. Mereka duduk di lantai, berbagi sepiring nasi dan sambal terasi. Meski sederhana, suasananya hangat. Ibunya bertanya dengan lembut, "Vi, tadi dagangan laku, Nak?" "Alhamdulillah, Bu. Lumayan, bisa buat beli obat ibu besok." Senyum sang ibu mengembang. "Yang penting halal, Nak. Rezeki nggak dilihat dari jumlahnya, tapi dari berkahnya." Sementara itu, di sisi lain kota, Arman sedang menghadiri pesta ulang tahun seorang pengusaha besar. Musik keras, lampu gemerlap, gelas berisi anggur beradu di udara. Dalam lingkaran elit itu, Arman menjadi pusat perhatian. Semua tertawa atas leluconnya, memuji jasnya, dan membicarakan rencana investasi raksasa. Namun di balik senyumannya yang lebar, tersimpan rasa hampa. Ia merasa seperti raja di menara kaca, tinggi, berkilau, tapi sepi. Suatu malam, takdir mempertemukan dua dunia yang berbeda itu. Arman pulang larut malam setelah acara bisnis, dan mobilnya mogok di sebuah jalan sempit tak jauh dari tempat Raffi berjualan. Saat itu hujan mulai turun. Tanpa pikir panjang, Raffi yang sedang membereskan gerobaknya melihat Arman kebingungan di pinggir jalan. Ia segera menghampiri dan menawarkan bantuan. "Pak, mobilnya kenapa?" tanya Raffi sopan sambil menunduk sedikit. Arman mendengus. "Ah, nggak usah, saya bisa panggil bantuan. Kamu urus aja daganganmu." "Tapi hujan, Pak." "Saya punya payung, bisa bantu nelpon bengkel kalau perlu," balas Raffi dengan tulus. Arman menatapnya tajam, lalu tertawa kecil. Lucu juga, penjual sate ngajarin CEO urus mobil. Dunia udah kebalik, ya?
katanya dengan nada merendahkan. Raffi hanya menunduk dan berkata pelan, "Maaf, Pak. Saya cuma ingin bantu." Hujan semakin deras. Payung Raffi kecil, tapi ia tetap menahan di atas kepala Arman, sementara bajunya sendiri basah kuyup. Adegan itu membuat beberapa orang yang lewat berhenti sebentar, menatap keduanya. Salah satu dari mereka merekamnya diam-diam. Dalam hatinya, Raffi tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari sebuah cerita besar. Cerita yang akan mengubah hidup dua orang dari dunia berbeda. Sedangkan bagi Arman, momen itu hanya sekadar intermezzo kecil, yang bahkan tak ia pikirkan kembali. Ia tak tahu bahwa keangkuhannya malam itu akan menjadi akar dari sebuah pelajaran berharga yang menampar keras kesombongannya kelak. Dan begitulah, di bawah hujan yang deras, dua dunia bertemu, yang satu penuh kesederhanaan dan ketulusan, sementara yang lain dibungkus kemewahan dan keangkuhan. Takdir baru saja menuliskan awal kisah yang akan membuat seorang CEO bertekuk lutut pada kebenaran yang selama ini ia remehkan. Keesokan harinya, matahari pagi menembus jendela kaca tinggi di lantai 30 gedung perkantoran megah milik Arman Wijaya. Ruangannya luas, dipenuhi aroma kopi mahal dan kilauan perabot impor. Di atas meja kerjanya, tumpukan berkas dan laptop terbaru terbuka menampilkan grafik keuntungan perusahaan. Semua tampak sempurna, kecuali satu hal, wajah Arman tampak gusar. Ia baru saja membaca berita di media online yang menyorot perilaku CEO yang disebut arogan terhadap pedagang kecil. Di layar, terpampang foto dirinya yang tengah ditawari payung oleh penjual sate sederhana malam sebelumnya. Judul beritanya mencolok, viral. Penjual sate lindungi pengusaha saat hujan, tapi responnya bikin geleng kepala. Komentar netizen mengalir deras. Ada yang marah, ada yang mengejek, bahkan ada yang mendoakan agar sang CEO merasakan hidup susah. Arman menatap layar itu dengan wajah memerah. Ia merasa dipermalukan. "Ini pasti kerjaan pesaingku," teriaknya pada asistennya, Rendra. "Siapa yang nyebarin foto ini?" Rendra berusaha menenangkan. "Sepertinya warga yang lewat, Pak. Video itu sudah ditonton ratusan ribu kali. Banyak yang simpati pada penjual sate itu." Arman mengepalkan tangan. "Jadi sekarang aku dikasihani gara-gara tukang sate." Bentakan itu bergema di ruangan. Ia menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi menjulang di bawah sana. "Aku harus kasih pelajaran. Dunia harus tahu siapa yang berkuasa." Sore harinya, Arman kembali melewati jalan tempat Raffi berjualan. Kali ini ia turun dari mobil dengan sengaja. Langkahnya tegap, suaranya berat. Para pelanggan yang sedang makan menatap heran ketika pria berjas mahal itu berdiri di depan warung sate sederhana. "Jadi ini kau?" ujar Arman dengan nada tajam. "Kau yang bikin video itu viral?" Raffi tampak bingung. "Maaf, Pak. Saya nggak tahu apa-apa soal video. Saya nggak punya akun media sosial." Arman mendengus. "Jangan pura-pura polos. Gara-gara kau, citraku jatuh. Kau tahu siapa aku?" Raffi menatapnya tenang. "Saya tahu, Pak. Tapi saya nggak pernah berniat menjatuhkan siapapun. Saya cuma menolong." Kalimat sederhana itu malah membuat Arman semakin tersulut emosi. Orang-orang mulai memperhatikan, beberapa diam-diam merekam. "Menolong?" Arman tertawa sinis. "Kalau benar niatmu menolong, buktikan. Buktikan kalau kau lebih berharga dari aku." Raffi terdiam. Suasana di sekitar warung mendadak senyap. Hanya terdengar suara sate yang masih mendesis di atas bara api. Arman melangkah lebih dekat, menatap Raffi dari atas ke bawah. "Kau bilang hidupmu berarti? Buktikan di depan semua orang di sini. Kalau kau bisa buktikan satu hal, satu saja, bahwa harga dirimu lebih tinggi dari uangku, aku akan serahkan semua hartaku padamu." Beberapa orang tertawa kecil, mengira itu lelucon. Namun mata Arman menatap serius. Ia benar-benar menantang. Raffi menatapnya lekat-lekat, lalu berkata pelan tapi tegas, "Saya nggak perlu harta Bapak. Tapi saya akan buktikan bahwa tidak semua hal bisa dibeli dengan uang." Kalimat itu menusuk hati sebagian orang yang mendengar. Arman terdiam sepersekian detik, lalu tertawa keras. Kata-kata yang indah untuk orang yang nggak punya apa-apa. Ia kemudian melempar selembar uang 100.000 ke atas meja sate. "Nih, ambil.
Mungkin ini bisa bikin kau percaya diri. Raffi tidak menyentuh uang itu. Ia menatap lurus ke mata Arman. Saya nggak mau uang Bapak. Yang saya cari cuma ketenangan, bukan penghinaan. Ketegangan makin memuncak. Salah satu pelanggan merekam seluruh kejadian itu, dan video tersebut dengan cepat tersebar di media sosial. Judulnya sederhana, CEO tantang tukang sate, janjikan harta jika bisa buktikan harga diri. Dalam hitungan jam, video itu meledak. Komentar membanjir. Ada yang membela Arman, tapi lebih banyak yang memihak Raffi. Malamnya, ketika Raffi menutup gerobak, ia menatap langit dan berbisik. Ya Allah, kalau memang engkau kehendaki kebenaran muncul, tolong tunjukkan jalan. Ia tidak tahu bahwa doanya malam itu akan dikabulkan dengan cara yang mengejutkan. Di sisi lain, Arman merasa puas karena mengira dirinya sudah menunjukkan siapa bos sebenarnya. Ia tak sadar bahwa semakin banyak mata yang menilai, dan semakin banyak hati yang mulai membandingkan kesombongannya dengan ketulusan Raffi. Namun hidup punya cara unik untuk membalas. Esoknya, di salah satu proyek besar milik Arman, terjadi insiden yang tak ia duga. Seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja karena kelalaian sistem keselamatan perusahaan. Berita itu merebak cepat, dan publik, yang masih hangat membicarakan videonya dengan Raffi, mulai mengaitkan kedua hal itu. Komentar mulai muncul. Tuh kan, karma jalan cepat. Yang sombong bakal diuji sama hal kecil. Arman menatap layar ponselnya dengan wajah tegang. Kali ini, bukan hanya reputasinya yang dipertaruhkan, tapi seluruh masa depan bisnisnya. Ia tak tahu, di balik kejadian itu, seseorang yang pernah ia remehkan justru akan hadir dan menjadi penyelamat di saat semua pintu tertutup. Kisah mereka baru saja masuk ke babak baru, di mana kesombongan akan diuji oleh ketulusan, dan dunia akan menyaksikan siapa sebenarnya yang lebih berharga, kekayaan atau kemanusiaan. Hari berganti dengan cepat, tapi kabar buruk tentang insiden di proyek besar milik Arman Wijaya menyebar jauh lebih cepat dari waktu itu sendiri. Media nasional mulai menyorot berita. Buruh luka parah di proyek properti ternama, CEO Arman Wijaya disorot. Foto-foto pekerja yang terluka beredar, lengkap dengan komentar pedas dari warganet yang masih mengingat kesombongan Arman beberapa hari sebelumnya. Yang sombong akhirnya diuji, tulis salah satu akun. Dulu tantang tukang sate, sekarang karma datang, tulis yang lain. Di ruang kantornya yang mewah, Arman menatap layar berita dengan wajah tegang. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Telepon dari investor berdatangan, menanyakan kejelasan. Rapat darurat digelar. Tapi semua timnya justru panik. Arman menepuk meja dengan keras. Aku nggak mau tahu. Masalah ini harus beres sekarang juga. Jangan sampai nama perusahaan kita rusak gara-gara kecelakaan sepele. Namun suara keras itu tak bisa menutupi kenyataan pahit. Salah satu pekerja pabrik, seorang pria tua bernama Pak Hadi, terluka cukup parah dan butuh biaya pengobatan besar. Perusahaan Arman menolak menanggung karena alasan administratif, membuat keluarga korban kebingungan mencari pertolongan. Sementara itu, di sisi lain kota, Raffi yang tengah beristirahat di warungnya melihat kerumunan orang di jalan. Rupanya, ambulans melintas sambil membawa korban kecelakaan dari proyek besar di dekat situ. Tanpa pikir panjang, Raffi ikut membantu menenangkan istri korban yang menangis histeris di pinggir jalan. Ibu, tenang dulu. Saya bantu ya, kita ke rumah sakit sekarang. Ucap Raffi sambil menopang wanita itu ke dalam taksi. Ia tak mengenal mereka, tapi rasa iba mendorongnya bertindak. Sesampainya di rumah sakit, Raffi melihat suasana penuh panik. Petugas meminta uang muka untuk perawatan darurat, tapi keluarga korban tak punya sepeser pun. Raffi membuka dompetnya yang hanya berisi beberapa lembar uang lusuh. Ini, Pak, tolong pakai dulu. Saya bantu seadanya. Petugas sempat ragu, tapi melihat ketulusan Raffi, akhirnya mereka memperbolehkan pasien masuk ruang IGD. Tanpa sadar, seseorang yang ada di rumah sakit itu merekam momen tersebut. Raffi membantu korban tanpa pamrih, bahkan ikut membersihkan darah di baju korban dengan tangannya sendiri. Video itu diunggah ke media sosial dengan caption, "Inilah tukang sate yang dulu dihina CEO. Sekarang dia menolong korban proyek milik perusahaan si CEO itu." Video itu viral dalam hitungan jam. Tagar Raffi sang penolong trending di berbagai platform. Warganet mulai membandingkan dua sosok yang sangat kontras. Satu punya segalanya tapi angkuh,
satu tak punya apa-apa tapi berhati besar. Arman yang sedang di ruang rapat menerima notifikasi di ponselnya. Ia membuka tautan video itu, dan seketika wajahnya pucat. Terlihat jelas di layar. Raffi, pria yang ia remehkan, kini menjadi simbol kemanusiaan di mata publik. Komentarnya pun menusuk. CEO sombong menantang tukang sate, tapi justru tukang sate yang menolong korban dari perusahaannya sendiri. Para investor yang hadir di ruang rapat menatap Arman dengan tatapan sinis. Salah satunya berkata dingin, "Mungkin ini saatnya Anda belajar rendah hati, Pak Arman." Untuk pertama kalinya, Arman tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap layar ponselnya lama, seolah tak percaya kenyataan yang sedang ia hadapi. Dulu ia pikir dunia akan selalu tunduk padanya, tapi kini justru publiklah yang menilai. Malamnya, Arman duduk sendirian di balkon apartemennya yang mewah. Hujan kembali turun, mengingatkannya pada malam pertama ia bertemu Raffi. Kilatan petir menyambar di langit, seolah membelah pikirannya antara gengsi dan hati nurani. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca jendela, mata lelah, wajah tegang, dan kebanggaan yang mulai retak. "Bagaimana bisa seorang tukang sate lebih dihormati dari aku?" gumamnya pelan. Tapi di lubuk hatinya, suara kecil menjawab, "Karena dia punya hati, sementara kau hanya punya harta." Keesokan paginya, Arman datang ke rumah sakit diam-diam. Ia ingin memastikan kabar korban proyeknya benar. Tapi begitu ia tiba, ia terkejut melihat Raffi sedang duduk di ruang tunggu, menenangkan anak korban yang menangis. Raffi tak sadar Arman ada di sana. Ia hanya fokus memberi semangat pada keluarga yang sedang berduka. Melihat itu, dada Arman terasa sesak. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Perasaan malu, kagum, dan bersalah bercampur jadi satu. Ia ingin bicara, tapi langkahnya terasa berat. Dunia seolah berbalik. Dulu ia merasa di puncak segalanya, kini ia tak lebih dari bayangan laki-laki sombong yang kehilangan arti dari kekuasaan. Namun apa yang akan dilakukan Arman setelah ini? Apakah ia akan tetap mempertahankan egonya, atau justru menyerah pada kenyataan bahwa harga diri sejati tak diukur dari harta? Pertemuan mereka di rumah sakit itu menjadi titik balik. Sesuatu sedang tumbuh di hati Arman. Sebuah rasa yang selama ini ia abaikan. Penyesalan. Tapi penyesalan saja belum cukup. Dunia sedang menonton, dan kini waktunya membuktikan, apakah Arman benar-benar bisa berubah sebelum segalanya terlambat. Pagi itu, langit mendung menutupi seluruh kota. Arman duduk di dalam mobilnya, dia menatap hujan yang menetes di kaca depan. Wajahnya muram, pikirannya kacau. Ia baru saja menerima kabar terburuk sejak memimpin perusahaannya. Investor utama menarik diri, saham perusahaannya anjlok, dan proyek andalannya dihentikan sementara. Semua hanya dalam waktu 3 hari setelah video Raffi viral. Teleponnya berdering tanpa henti. Wartawan ingin wawancara, pesaing menertawakan, bahkan karyawan mulai resah. Arman meremas ponselnya dengan geram, lalu membantingnya ke kursi. "Semuanya gara-gara tukang sate itu," teriaknya. Tapi di balik kemarahannya, ada rasa getir yang ia tak mau akui. Rasa bahwa mungkin, ia memang pantas menerima semua ini. Tak lama kemudian, Rendra, asistennya, masuk tergesa-gesa ke ruangannya. "Pak, ada kabar baru. Korban kecelakaan proyek kita meninggal dunia pagi ini." Arman terdiam. Waktu seperti berhenti sesaat. "Dan," lanjut Rendra dengan suara berat, "keluarganya menolak bantuan uang duka dari perusahaan. Mereka bilang sudah ditanggung oleh seseorang bernama Raffi." Nama itu membuat Arman menatap kosong ke depan. Dunia seolah menampar wajahnya berkali-kali. Orang yang ia hina, yang ia remehkan, justru yang menanggung beban moral yang seharusnya ia pikul. Ia menggenggam meja kerjanya erat-erat, berusaha menahan gemetar di tangan. "Dia, yang bantu keluarga korban," bisiknya nyaris tak terdengar. Hari itu juga, Arman mengambil keputusan tak terduga. Ia menyuruh sopirnya berhenti di depan rumah sakit tempat keluarga korban dirawat. Tak lagi memakai jas mahal, tak membawa pengawal. Ia datang sendirian, dengan wajah pucat dan langkah berat. Di depan ruang tunggu, ia melihat pemandangan yang membuat dadanya sesak. Raffi sedang membagikan makanan dan minuman kepada keluarga korban, dengan senyum tulus yang sama seperti saat mereka pertama bertemu. Arman berdiri diam beberapa saat, menatap dari jauh.
Dalam pikirannya bergema kalimat yang dulu ia ucapkan dengan angkuh, "Kalau kau bisa buktikan, ambil semua hartaku." Dan kini, tanpa perlu membuktikan apapun, dunia telah membuktikan semuanya. Langkah Arman goyah saat ia mendekat. Beberapa orang memperhatikannya dengan wajah terkejut. Raffi pun menoleh, dan keduanya bertatapan untuk pertama kalinya setelah peristiwa di warung. Hening. Tak ada suara selain bunyi hujan yang menetes pelan di luar jendela. "Raffi," suara Arman bergetar. Aku datang untuk minta maaf." Semua orang di ruangan itu terdiam. Arman, sang CEO yang dulu begitu sombong, kini menunduk di depan penjual sate sederhana. "Aku salah besar," lanjutnya dengan mata berkaca-kaca. "Selama ini aku pikir uang bisa menyelesaikan segalanya. Tapi ternyata yang paling berharga adalah hati yang tulus. Dan aku tidak punya itu." Raffi menatapnya tenang, matanya lembut tapi tajam. "Saya nggak marah, Pak. Waktu Bapak hina saya tahu Bapak cuma belum mengenal hidup di bawah. Saya juga nggak pernah ingin Bapak susah. Saya cuma ingin Bapak tahu, kalau manusia itu sama di hadapan Tuhan, yang membedakan cuma keikhlasan." Kata-kata itu seperti menembus dinding tebal yang selama ini membungkus hati Arman. Ia tak sanggup lagi menahan air matanya. Ia berlutut di depan semua orang, menangis sejadi-jadinya. "Saya minta maaf. Saya benar-benar menyesal," ucapnya lirih. Raffi mengangkatnya perlahan, memegang bahunya dengan lembut. "Bangkitlah, Pak. Hidup ini bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tapi siapa yang lebih banyak memberi." Adegan itu terekam oleh salah satu pengunjung rumah sakit, dan lagi-lagi viral. Tapi kali ini bukan karena kesombongan Arman, melainkan karena kerendahan hatinya. Dunia menyaksikan perubahan besar dalam diri seorang pria yang dulu merasa bisa membeli segalanya. Beberapa hari kemudian, Arman muncul di depan publik dalam sebuah konferensi pers. Wajahnya tampak berbeda, lebih tenang, lebih bersahaja. Ia mengakui semua kesalahannya secara terbuka. "Saya pernah menantang seseorang dengan sombong, menawarkan seluruh harta saya jika ia bisa membuktikan nilai dirinya. Kini saya sadar, saya sudah kalah sejak awal. Karena yang ia miliki, bukan harta, tapi kemanusiaan." Kata-kata itu membuat ruangan hening. Para wartawan menunduk, sebagian terharu. Dalam tayangan televisi, publik melihat sosok baru Arman, bukan lagi raja bisnis yang dingin, tapi manusia yang sedang belajar menebus kesalahannya. Namun di balik gemuruh tepuk tangan dan berita yang ramai, hanya satu hal yang paling membekas di hati Arman malam itu, tatapan Raffi yang penuh ketulusan, tanpa dendam. Tatapan yang membuatnya sadar bahwa segala kemewahan tak pernah sebanding dengan ketenangan hati. Ketika ia keluar dari ruangan, hujan kembali turun. Kali ini, Arman tidak berlari menghindar. Ia membuka tangan, membiarkan air hujan membasahi wajahnya. Seolah dunia sedang membersihkan kesombongan yang dulu melekat di dirinya. Dan di bawah hujan itu, Arman berjanji dalam hati, ia akan membuktikan bahwa manusia bisa berubah, selama masih punya keberanian untuk mengakui kesalahannya. Beberapa minggu telah berlalu sejak Arman menundukkan kepalanya di hadapan publik. Dunia masih membicarakan kisah memalukan yang berubah menjadi inspirasi itu. Namun, bagi Arman, perjalanan sesungguhnya baru dimulai. Ia tidak lagi datang ke kantor dengan iringan mobil mewah atau pengawal yang berbaris di lobi. Sekarang, ia naik mobil sederhana, kadang bahkan menyetir sendiri. Di ruang kerjanya, yang dulu penuh kemewahan dan aroma parfum mahal, kini hanya tersisa beberapa foto keluarga dan satu kalimat besar di dinding. "Kesombongan adalah awal kehancuran, kerendahan hati adalah awal kebangkitan." Sejak hari itu, Arman memilih untuk membenahi segalanya dari bawah. Ia menolak gaji direktur selama 6 bulan, menyerahkan sebagian saham pribadinya untuk beasiswa anak-anak korban kecelakaan proyek. Ia bahkan menutup beberapa lini bisnis yang selama ini hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan sisi kemanusiaan. Keputusan itu sempat membuat banyak orang bingung. Beberapa rekan bisnis menuduhnya sudah kehilangan arah, tapi Arman hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin untuk pertama kalinya, aku justru menemukan arah yang sebenarnya." Namun perubahan sejati bukanlah hal yang mudah. Ada hari-hari di mana Arman merasa hancur. Ia kehilangan kepercayaan dari sebagian besar pemegang saham, reputasinya masih dipertanyakan,
dan ada kalanya ia merindukan masa-masa di mana dunia menunduk padanya. Tapi setiap kali rasa itu datang, ia selalu mengingat satu wajah, Raffi. Wajah sederhana yang dulu ia remehkan, tapi kini menjadi cermin yang mengajarkannya arti ketulusan. Suatu sore, Arman memutuskan untuk mengunjungi warung sate Raffi lagi. Warung itu kini lebih ramai, bukan karena sensasi, tapi karena kelezatan dan keramahan pemiliknya. Di depan warung, ada papan kayu kecil bertuliskan, yang penting bukan seberapa banyak kita punya, tapi seberapa banyak kita bisa berbagi. Tulisan itu membuat Arman tersenyum getir. Ketika Raffi melihatnya datang, ia langsung menghentikan aktivitasnya dan menyambut dengan senyum hangat. Pak Arman, lama nggak kelihatan. Duduk sini, saya buatin sate favorit Bapak. Masih ingat? Tanya Arman, sedikit tersipu. Orang kayak Bapak nggak mungkin saya lupa, jawab Raffi ringan. Tapi sekarang bukan karena masalah dulu. Saya lihat Bapak sudah berubah. Arman menunduk, menatap meja kayu sederhana itu dengan mata berkaca-kaca. Saya banyak belajar dari kamu, Raffi. Dulu saya pikir orang sukses itu yang bisa menginjak lebih tinggi, tapi ternyata orang sukses itu yang bisa menunduk tanpa kehilangan harga diri. Raffi tertawa kecil. Kalau gitu, berarti sekarang Bapak udah jauh lebih sukses dari saya. Percakapan mereka berlangsung hangat, seolah dua sahabat lama yang baru saja berdamai dengan masa lalu. Tak ada lagi kesenjangan antara kaya dan miskin, bos dan bawahan, hanya dua manusia yang sama-sama berjuang mencari makna hidup. Arman bahkan meminta izin untuk membantu mengembangkan warung Raffi tanpa mengambil keuntungan sepeser pun. Biar ini jadi bentuk terima kasih saya, katanya. Tapi Raffi menolak halus. Kalau mau bantu, bantu orang lain aja, Pak. Saya udah cukup. Malam itu, ketika Arman berjalan pulang, ia menatap langit yang perlahan cerah setelah hujan. Di pikirannya, terlintas kenangan masa lalu, saat ia duduk di ruang rapat besar, memandang dunia dari balik kaca tinggi gedungnya, merasa seperti penguasa. Kini, ia menyadari, dunia yang sebenarnya bukan di atas sana, tapi di antara manusia yang saling membantu. Hari-hari berikutnya, Arman sering turun langsung ke lapangan. Ia mengunjungi panti asuhan, memperbaiki rumah ibadah, dan membentuk yayasan sosial yang ia beri nama Langkah Baru. Tujuannya sederhana, membangun kembali hidup orang-orang yang pernah ia abaikan. Dan di setiap kegiatan, ia selalu mengenakan pakaian sederhana tanpa emblem perusahaan. Aku bukan lagi CEO, katanya pada dirinya sendiri, aku hanya manusia yang sedang belajar menjadi berguna. Meski begitu, masa lalunya tetap menempel. Tak sedikit yang masih sinis, menganggap perubahan Arman hanya pencitraan. Tapi ia tak peduli. Ia tahu, pengampunan sejati bukan datang dari orang lain, tapi dari hatinya sendiri. Setiap kali keraguan muncul, ia mengingat kembali saat ia berlutut di hadapan Raffi, momen di mana kesombongan hancur dan kejujuran lahir. Dan dari situ, ia mendapatkan kekuatan untuk terus melangkah. Suatu hari, saat matahari terbenam, Arman berdiri di depan cermin dan berkata pelan, "Aku kehilangan segalanya, tapi justru menemukan diriku sendiri." Ia tersenyum, lalu mengambil pena dan menulis di buku catatan kecil. Tuhan menurunkan hujan bukan untuk menenggelamkan, tapi untuk membersihkan. Kadang kita harus jatuh dulu supaya bisa melihat dunia dengan mata yang baru. Kalimat itu menjadi pengingat bahwa akhir dari kesombongan bukan kehancuran, tapi kesempatan untuk lahir kembali. Dan sejak hari itu, nama Arman bukan lagi dikenal sebagai simbol arogansi, melainkan sebagai lambang perubahan, bukti bahwa manusia, seberapapun kelam masa lalunya, selalu punya jalan untuk memperbaiki diri. Hari berganti minggu, minggu berubah menjadi bulan. Nama Arman Wijaya, yang dulu sempat menjadi bahan ejekan di media, kini kembali dikenal, tapi dengan cara yang sama sekali berbeda. Ia bukan lagi CEO sombong, atau pengusaha arogan, melainkan sosok baru yang dipuji karena perubahan dan ketulusannya dalam membantu sesama. Dunia yang dulu ia bangun dari ego, kini berdiri di atas fondasi empati. Sebuah lembaga sosial yang ia dirikan, Langkah Baru Foundation, tumbuh pesat. Fokusnya sederhana tapi bermakna, memberi pelatihan dan bantuan modal bagi pedagang kecil agar bisa bangkit dari kemiskinan. Bukan sekadar memberi uang, tapi memberi peluang dan kepercayaan diri. Dalam setiap acara pembinaan,
Arman selalu hadir langsung, duduk di antara para pedagang, mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian. Tidak ada jas mahal, tidak ada mikrofon megah, hanya baju polos dan senyum hangat. Di salah satu sesi, Raffi juga diundang sebagai pembicara tamu. Ia kini dikenal sebagai pengusaha kecil sukses yang inspiratif. Ia berdiri di depan peserta sambil berkata, "Dulu saya cuma jualan sate di pinggir jalan, dan gak pernah nyangka bakal bisa ngisi acara kayak gini. Tapi hidup itu unik. Kadang orang yang kita bantu justru jadi orang yang membuka jalan bagi kita untuk lebih baik." Raffi menatap Arman yang duduk di barisan depan, dan Arman menunduk dengan mata berkaca-kaca. Semua peserta memberikan tepuk tangan panjang, bukan hanya untuk Raffi, tapi untuk kisah mereka berdua yang menjadi bukti bahwa hidup selalu memberi kesempatan kedua. Setelah acara berakhir, Arman dan Raffi berbicara di luar ruangan. Langit sore itu berwarna jingga keemasan, angin membawa aroma hujan dari kejauhan. "Vi, dulu aku pikir hidup ini tentang siapa yang paling kaya, paling cepat, paling kuat," ujar Arman pelan. "Tapi ternyata hidup itu soal siapa yang paling tulus dan bisa bermanfaat buat orang lain." Raffi tersenyum. "Dan yang paling penting, soal siapa yang bisa memaafkan, termasuk memaafkan dirinya sendiri." Kalimat itu menghujam lembut ke hati Arman. Ia sadar, selama ini ia berjuang untuk membuktikan bahwa dirinya sudah berubah, tapi lupa bahwa perubahan sejati datang ketika kita berdamai dengan masa lalu. Ia menatap Raffi lama-lama, lalu berkata, "Terima kasih, Vi. Kalau malam itu kamu gak datang bantuin aku di tengah hujan, mungkin aku masih jadi orang yang buta akan makna hidup." "Bukan saya, Pak," balas Raffi dengan rendah hati, "Tuhan aja yang ngatur semua. Saya cuma dikasih kesempatan buat jadi bagian kecil dari cerita hidup Bapak." Beberapa hari kemudian, Arman kembali ke tempat yang dulu menjadi simbol keangkuhannya, gedung perusahaannya yang menjulang di tengah kota. Tapi kali ini, bukan untuk memerintah, melainkan untuk berpamitan. Ia memutuskan untuk mundur sepenuhnya dari jabatannya sebagai CEO dan menyerahkan perusahaan pada tim muda yang ia percaya. Perusahaan ini lahir dari ambisi, tapi biarlah sekarang ia tumbuh dari niat baik, katanya dalam pidato terakhirnya di hadapan seluruh karyawan. Banyak yang meneteskan air mata. Beberapa karyawan lama yang dulu takut padanya kini mendekat dan memeluknya, sesuatu yang tak pernah mereka lakukan sebelumnya. Arman tersenyum, senyum yang tulus, ringan, dan penuh kedamaian. Ia menatap gedung itu sekali lagi sebelum melangkah keluar. Bukan dengan rasa kehilangan, tapi dengan rasa lega yang dalam. Hari-harinya kini diisi dengan hal-hal sederhana. Ia membantu membangun sekolah gratis di desa, mengajar anak-anak tentang nilai kerja keras dan kejujuran, bahkan sesekali ikut membakar sate di warung Raffi. Setiap kali ada pelanggan yang tidak mengenalinya dan hanya memanggil, "Mas," Arman akan tersenyum, merasa bahwa akhirnya ia hidup tanpa topeng status atau kekuasaan. Namun yang paling berkesan terjadi suatu malam, saat ia duduk di tepi jalan yang dulu menjadi tempat pertama kali ia bertemu Raffi, di bawah lampu jalan redup, dengan suara jangkrik dan aroma sate yang masih sama. Ia menatap ke langit malam dan berbisik, "Aku dulu menantang dunia dengan kesombongan, tapi dunia membalas dengan pelajaran yang membuatku mengerti arti hidup. Dan kini aku bersyukur, karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar kaya, bukan karena harta, tapi karena hati." Hujan mulai turun rintik-rintik, seperti ingin mengulang malam yang telah mengubah segalanya. Arman menutup matanya, merasakan tiap tetes air yang jatuh di wajahnya. Ia tersenyum, bukan karena ingin dilihat, tapi karena benar-benar merasa damai. Dan di kejauhan, Raffi menatapnya dari warung kecilnya yang kini ramai pembeli. Ia tahu, takdir telah menyatukan dua jalan hidup yang berbeda hanya untuk satu tujuan, saling menyadarkan. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengajarkan bahwa kesombongan hanya sementara, tapi kebaikan bisa hidup selamanya. Malam itu, dua pria dari dunia yang berbeda sama-sama menatap langit, satu dengan hati yang baru, satu dengan rasa syukur yang dalam. Hujan terus turun lembut, seolah langit pun sedang ikut menangis bahagia. Malam itu, hujan berhenti. Langit perlahan cerah, menampakkan bintang-bintang kecil di antara awan yang tersisa. Di bawah cahaya lampu jalan, Arman duduk di kursi panjang dekat warung Raffi, menatap hiruk-pikuk kehidupan malam Jakarta. Orang-orang lalu lalang, sebagian tertawa, sebagian terburu-buru pulang. Ia tersenyum. Dulu,
pemandangan seperti ini tak pernah menarik perhatiannya. Tapi kini, justru di antara kesederhanaan inilah ia menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Raffi menghampirinya dengan 2 gelas kopi panas. "Pak Arman," katanya sambil menyerahkan 1 gelas, "kadang Tuhan gak langsung kasih yang kita mau, tapi kasih yang kita butuh." Arman menatap kopi itu, mengangguk pelan. "Dan yang aku butuh, ternyata bukan kekayaan, tapi kesempatan buat memperbaiki diri." Keduanya tertawa kecil. Tak ada lagi jarak, tak ada lagi perbedaan status. 2 pria yang dulu terpisah oleh kesombongan kini duduk sejajar, berbagi kehangatan dan cerita. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma sate yang terbakar sempurna, aroma perjuangan, kesederhanaan, dan pengampunan. Arman menatap ke arah jalan, ke tempat di mana dulu mobil mewahnya pernah berhenti di tengah hujan. Ia berkata lirih, "Dulu aku bilang, kalau kau bisa buktikan, ambil semua hartaku. Dan ternyata, Tuhan memang membuktikan. Aku kehilangan semuanya, tapi justru di situ aku menemukan segalanya." Raffi menatapnya penuh hormat. Kadang kehilangan itu bukan hukuman, tapi cara Tuhan ngajarin kita buat jadi manusia yang lebih baik. Arman tersenyum. "Dan kamu, Raffi, kamu adalah bukti hidup dari kata berkah." "Terima kasih, sahabat." Raffi hanya menjawab singkat, "Kita sama-sama belajar, Pak." Malam semakin larut. Kamera perlahan menjauh, memperlihatkan 2 sosok yang kini hidup damai dalam kesederhanaan. Musik lembut mengiringi narasi terakhir. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesombongan hanya bertahan sementara, tapi kebaikan bisa menembus waktu. Jangan pernah merasa lebih tinggi dari orang lain, karena mungkin orang yang kamu remehkan hari ini adalah orang yang akan menyelamatkanmu besok. Sahabat Panda City, dari kisah ini kita belajar bahwa kesombongan hanya membuat kita tinggi sesaat, tapi kerendahan hati akan mengangkat kita selamanya. Hidup bukan tentang seberapa banyak harta yang kita punya, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dan memaafkan. Kadang Tuhan mengambil sesuatu bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyadarkan kita agar melihat nilai sejati dalam kehidupan. Kalau kamu tersentuh oleh kisah ini, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kamu menonton dan doa terbaikmu hari ini. Siapa tahu, kisahmu juga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bulan Sabit Kilauan. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan terus dukung Panda City agar kami bisa menghadirkan lebih banyak cerita penuh hikmah dan makna. Sampai jumpa di video berikutnya, karena di setiap kisah, selalu ada pelajaran untuk hati yang mau mendengarkan. Hati Merah 2.